Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 5 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-12. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan membuat kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kami membaca, merenungkan, mampukan kami Tuhan untuk dapat memahaminya, serta Tuhan menuntun kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 1 Korintus pasal 12 menjadi bahan perenungan di ayat yang ke-12 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya antara mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya itu
mereka boleh mendapatkan karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan orang percaya, maka Roh Kudus itu akan memberikan karunia. Dan karunia itu diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Jadi jangan merasa kecil ketika kita sepertinya tidak melayani apa-apa. Kita merasa melihat ada orang memiliki talenta begitu banyak. Kita merasa tidak memiliki talenta apa-apa untuk melayani Tuhan. Menyanyi nggak bisa, bicara depan orang tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata kita sesungguhnya tetap punya talenta. Ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa bicara di depan orang lain ya. Tetapi orang ini seringkali memiliki satu karunia untuk bisa mengajak orang lain atau mengingatkan orang lain untuk beribadah. Dan melalui kesetiaannya untuk mengajak jemaat yang lain beribadah, sesungguhnya dia sudah melakukan pelayanan yang luar biasa, walaupun tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan memandang remeh setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan atas kita. Sesuatu pelayanan yang dipercayakan walaupun tidak terlihat oleh orang lain, tetapi ketika kita lakukan itu dengan tulus, maka itu sebuah pelayanan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya melihat pelayanan yang bisa terlihat oleh orang lain. Tuhan melihat apapun yang kita lakukan, walaupun tersembunyi, walaupun tidak terlihat oleh orang lain, bahkan mungkin tidak dianggap sebuah pelayanan oleh orang lain. Tetapi ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan itu kita lakukan karena kita tahu kita melayani Tuhan, maka Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dia sumber segala berkat yang akan memberkati anak-anaknya yang dengan setia melayani Tuhan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus bahwa orang percaya adalah satu tubuh Kristus, di mana semuanya dapat saling melengkapi untuk melayani Tuhan. Anggota tubuh memiliki peran masing-masing dan tidak ada yang merasa penting karena semuanya saling membutuhkan. Apalagi anggota yang nampaknya tidak mendapat perhatian lebih. Paulus mengajarkan agar jemaat dapat saling menghargai keunikan masing-masing anggota. Dan menyadari bahwa itu adalah karunia dari Tuhan untuk melayani, untuk membangun tubuh Kristus. Itu yang paling penting. Setiap orang percaya diberikan karunia masing-masing oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh menjadi minder. Dikatakan setiap orang percaya minimal mendapat satu karunia rohani. Karena itu jangan kita menjadi minder ketika kita mungkin tidak bisa tampil di dalam sebuah pelayanan, tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi masing-masing kita dapat menjalankan sesuai dengan karunia yang dipercayakan. Ya, kita jangan menjadi minder, atau mungkin kita dipercaya dengan banyak karunia, jangan juga kita menjadi sombong. Ya, kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain sesama tubuh Kristus, karena ada banyak pelayanan yang bisa dikerjakan bersama-sama. Setiap tubuh Kristus itu sangat berarti, dan kehadiran kita dengan sesama tubuh Kristus yang lain saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tingkatkan pelayanan kita, kembangkan karunia yang dipercayakan pada kita semua, dan percayalah ketika kita melakukan semuanya itu dengan tulus ikhlas berdasarkan karunia-Nya masing-masing, maka gereja akan bertumbuh dan kita boleh mengalami sukacita dan semangat yang dari Tuhan untuk terus mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan atas kita sekalian. Dan hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama kita karena kesatuan tubuh Kristus di dalam melayani. Marilah kita melayani dengan penuh semangat. Mari kita gunakan karunia itu untuk melayani dan membangun tubuh Kristus, sehingga satu kesatuan yang kuat, ada sinergi untuk dapat melayani, dan nama Tuhan dimuliakan, hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama.
Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang dimeteraikan sehingga kami menjadi umat Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Tuhan berikan kepada kami minimal satu karunia untuk melayani. Karena itu Tuhan, setiap apa yang dipercayakan Tuhan kami mau kerjakan dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih, demi nama Yesus Kristus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya, amin.